Ya, kami dari kelompok 6 ingin membawakan materi pemanasan global. Langsung aja kita ke materinya. Fucking Robitussin. I don't know how this shit got me. I am the one, the way your son don't need a gun to get So I know you care. Bring it over to my place. You don't know what you do. Keep to me. Your body look lazy right now. Yeah. Can't do Percocets on my leg. I'm turning one, trying to live it up. Get it right, baby. Yeah, right. Oke, sebelum masuk ke materinya, kita perkenalan dulu nih. Saya Abdul Hakim sebagai narasumber. Sebagai pewawancara, salah. Aduh, kembali. Santai. Dan perkenalan diri dulu. Dan saya sebagai narasumbernya yaitu Muhammad Rizky Anwar, dan Saya juga Satrio Bintang Pravedo sebagai narasumber di sini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Langsung ke pertanyaan ya. Dari pertanyaan ke pertama. Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Dari saya dulu ya. Secara singkat sih pemanasan global tuh kayak peningkatan rata-rata suhu bumi ya. ya Jadi dan juga peningkatan air laut. Iya, jadi kayak meningkatnya suhu rata-rata bumi. Yang biasanya berapa? Ya, yang biasanya misalkan suhu rata-rata 35 derajat naik jadi 35,5 gitu. Iya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa yang menjadi penyebab utama pemanasan global? Penyebab utama. Penyebab utamanya bisa aja karena penebangan liar dan aktivitas manusia lah, seperti itu. Ya, penggunaan kendaraan bermotor. Sama itu yang tadi itu di situ ada masuk tuh. Itu juga Iya, yang orang-orang yang nggak sampah. dihasilkan. Sebel banget ada orang-orang kayak gitu tuh. Yang harusnya kita sakit mata. iya, yang harusnya kita sore-sore kita tuh adem-ademan. Mau ngurus sigar. Aduh, malah bau asap gitu. Ganggu banget kemana. Sekarang pernapasan jadi kan. panas lah. Iya, jadi sesak juga. Lanjut. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana pemanasan global mempengaruhi cuaca dan iklim? Oh, yang jelas ya, karena kan pemanasan global itu kan awal mulanya ya. Kita dari awal banget nih. Masuknya yang masuk ke cahaya matahari ke bumi. Dan harusnya itu bisa dipantulkan ke atas kembali ke luar angkasa. Tapi terperangkap karena adanya polusi-polusi udara itu, kayak misalkan karbon monoksida, karbon dioksida, zat CFC termasuk nggak sih? Ya kayaknya termasuk deh. Jadi yang harusnya sinar matahari itu bisa kembali keluar lagi, tapi malah terperangkap dan mantul aja itu ke permukaan bumi. Jadi yang harusnya misalkan ini bumi nih. Ya. Harusnya ini sinar matahari harusnya pas masuk bumi dia itu bisa mantul lagi ke atas. Tapi karena di sini nih ada polusi itu, jadi yang harusnya dia mantul ke atas dia malah kejebak di sini. Iya, ke sini turun lagi. Iya, jadi panas. Iya. Oh, gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi pemanasan global? Nah, Gimana tuh? langkah-langkahnya bisa aja dengan menggunakan energi terbarukan ya, seperti panel surya dan sebagainya. Ya kan rumah-rumah sekarang tuh kan yang ada di pamflet-pamflet gitu. Ya, Biasanya kan udah pakai panel-panel surya gitu. Untuk apa tuh? Buat rumahnya. Jadi rumahnya tuh udah nggak pakai listrik yang pakai tiang listrik gitu. Jadi lebih apa namanya? Lebih ramah lingkungan lah intinya. Sama ada juga tuh kan sekarang Gojek gitu. Iya. Udah pakai motor listrik. Sama sekarang kan udah banyak kan kayak mobil-mobil listrik gitu. Boleh sebut merek nggak sih di sini? Boleh. Boleh ya? Boleh. Siapa tahu di endorse kan? Boleh tuh.
Boleh langsung masuk ya ke sini nih, di sini ntar. Di bawah tapi cantumin. Iya. Kayak misalkan sekarang kan udah banyak kayak misalkan kita sering lihat namanya kayak Hyundai Ioniq 5 gitu. Tesla, Wuling REV itu kan udah banyak kan. Tenaga listrik. Iya, pakai listrik itu tuh bisa ngurangin polusi udara. Jadi lumayan lah buat ngurang-ngurangin pemanasan global juga. Ya, itu dah. Ya, itu. Lanjut ke pertanyaan kelima. Apa perbedaan antara pemanasan global dan perubahan iklim? Kalau pemanasan global itu yang saya tahu ya, itu meningkatnya suhu rata-rata bumi. Gara-gara matahari itu nggak bisa keluar lagi. Tadi terperangkap iya, sama polusi terperangkap gara-gara polusi. Nah, kalau perubahan iklim, Sejauh pengetahuan saya ya. menurutnya Iya, kalau menurut saya banget nih, ini jawaban bisa subjektif banget sih. Jadi kalau menurut saya kalau perubahan iklim tuh kayak perubahan cuaca, perubahan suhu gitu. curah hujan. Iya, curah hujan. Yang itu tuh disebabkan sama pemanasan global itu sendiri. Itu menurut saya, nggak tahu sih tepatnya kayak gimana, cuman menurut saya sih gitu. Ya pokoknya gitu. A few moments later. Lanjut ke pertanyaan yang keenam ya. Apa dampak pemanasan global terhadap lingkungan? Penyebabnya? Mikir dong. Kalau pemanasan global sendiri dampaknya ya yang jelas kenaikan suhu bumi. Kayak Di bumi terasa lebih panas. iya, kerasa lebih panas. Kayak misalkan nih di daerah kita ini Tajur Alang. Iya. Kan sekarang jadi panas banget. Gara-gara banyak polusi. Iya, padahal kalau kata orang tua kita dulu mah ya, katanya di sini tuh daerah itu kalau pagi-pagi adem, banyak embun gitu. Nah, sekarang mah boro-boro kan. Udah panas. Terus oh iya, sama itu juga ya benar-benar. Hujan ya di kutub utara. Iya, di kutub-kutub tuh kan karena suhunya naik ya. Jadi kutub-kutub kan mencair ya. Terus itu tuh jadi menyebabkan kenaikan volume permukaan air laut gitu. Kayak misalkan sekarang di Jakarta kan udah katanya udah mau tenggelam. Itu juga termasuk tuh jadinya kan. Menyebabkan banjir. Iya, jadi kayak permukaan laut malah lebih tinggi daripada permukaan darat yang di Jakarta. Bisa tenggelam nih berapa tahun ke depan? Bisa, mungkin ya kalau misalkan kita bisa ngatasinnya harusnya sih jangan ya amit-amit ya. Lanjut ya. Lanjut ke pertanyaan berapa tadi? 7. Ke-7. Bagaimana pemanasan global mempengaruhi kesehatan manusia? Gimana tuh? Dampak dari Ya. Kan dampak dari pemanasan global itu seperti semakin panas dan juga banyak polusi. Jadi dampak ke tubuh itu lebih nggak sehat lah gitu. Kita lanjut ke pertanyaan ke-9 ya. Ke-9 ke-8 tuh. 8 ya? Ke-8. Maaf. Apa peran deforestasi dalam pemanasan global? Gimana tuh? Deforestasi dalam pemanasan global. Deforestasi itu yang kayak hutan-hutanan gitu nggak sih? Ya. Yang jelas itu bisa itu ya membantu menurunkan suhu bumi nggak sih? Kan dia kan menyerap kalau misalkan deforestasi itu kan kayak reboisasi gitu nggak sih? Iya. Kan penanaman pohon kembali kayak hutan-hutan jadi ada lagi itu. Jadi nggak gampang. Iya, kayak jauh-jauh ya jadi gak gampang banjir. Terus juga kan menyerap Oksigen. karbon dioksida ya. Kembali. Karbon dioksida kan diserap sama pepohonan. Dan Jadi memancarkan oksigen. iya, dia memancarkan oksigen. Jadi dia tuh bisa bikin lingkungan lebih segar ya. Ya. Lebih segar. Terus juga kan jadi bisa ya bantu-bantulah menurunkan suhu bumi gitu. Lanjut ke pertanyaan ke-9. Bagaimana pemanasan global mempengaruhi kehidupan laut? Gimana tuh?
Nah, jadi kan pemanasan global itu menyebabkan es di kutub itu mencair. Nah, itu akan berdampak juga pada laut. Jadinya lebih apa ya? Semakin luas lah lautnya. Tadi apa buat dampak apa? Dampak yang mempengaruhi kehidupan laut. Bagaimana pemanasan global mempengaruhi kehidupan laut? Gimana ya? Coba browsing dulu deh. A few moments later. Itu bikin suhu dan keasaman air itu meningkat. Jadi bisa bikin terumbu karang mengalami pemutihan. Jadi ada terumbu karangnya jadi apa? Ada putih-putihnya gitu. Nah katanya kalau kayak gitu tuh tanda itu nggak sehat. Iya, mau mati, rusak terumbu karangnya. Jadi kehidupan hewan-hewan yang ada di terumbu karang tuh terancam. Iya, jadi nggak seimbang. Kan terumbu karang kan termasuk di ekosistem laut kan. Jadi nggak seimbang jadi ekosistem di laut ya. Banyak hewan-hewan kecil yang hidup di terumbu karang. Iya, jadi mati gitu. Ya, lanjut. Lanjut ke pertanyaan ke 10. Masih lanjut. Pertanyaan ke 10. Apa peran individu dalam apa peran individu dalam mengatasi pemanasan global? Peran individu satu orang. Peran individu perorangan ya? Ya. Mungkin dari hal-hal kecil aja ya. Mana tuh? Minum dulu, basic. Santai. Makan dulu nih. Lanjut. Ada makanan. Sayang beri makan. Mungkin dari itu ya. Hal-hal kecil aja kayak misalkan kalau kita mau ke warung gitu, nggak usah lah naik motor, kan dekat, naik sepeda, jalan kaki bahkan bisa kan. Lumayan juga kan Kita buat kesehatan mau juga. berpergian yang jauh, naik angkutan umum aja. Iya. Jadi lebih mengurangi polusi lah. Nah, benar juga tuh. Jadi yang penting dari hal-hal yang kecil-kecil aja sih sebenarnya. Kayak misalkan Skala kecil. yang bakar sampah gitu-gitu dikurang-kurangin deh, mendingan didaur ulang gitu sampahnya. Atau enggak sebelum kita bakar sampah tuh kalau misalkan yang kayak di Singapura ada tuh. Saya pernah lihat yang di Singapura tuh pokoknya jadi dia tuh sampahnya tuh kayak diolah dulu ya sebelum dibakar. Dan pas dibakar tuh ada di cerobong asap tuh ada itunya kayak dia kayak ada filtrasi gitu. Jadi sama sekali nggak ngasilin polusi buat langitnya, buat udaranya. Bagus tuh. Jadi Diolah dulu asapnya. iya, sama buang sampah yang bener aja sih. Sekarang masih banyak kan anak-anak yang suka buang sampah sembarangan. Kayak misalkan nih sedotan nih, Udah kan ya. Lempar. sampah sedotan itu tuh nggak boleh disepelein sebenarnya. Itu tuh sekecil gini tuh bisa ngaruh ke lingkungan kita sebenarnya. Jangan nyepelein. Iya, jangan nyepelein hal kecil gitu. Udah sih. Udah di akhir acara aja nih. Udah selesai nih pertanyaannya. Udah cepet juga. Juga ya. Kalau saya masih mau berbincang-bincang. Aduh. Boleh. Kapan lagi. Kapan-kapan lagi. Jadi udah nih kita tutup. Saya duduk. Kami kelompok 6 biologi. Ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.